Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ibrani pasal 1. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dalam firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak Ia berkata, "Tahta-Mu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, tetapi jubah akan Engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Ia berkata, 'Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu'? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan?" Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 14. Judulnya Yesus lebih tinggi dari segalanya. Allah berbicara melalui anaknya. Penulis kitab Ibrani membuka pasal pertama dengan pernyataan luar biasa. Dahulu Allah berbicara melalui nabi-nabi, tetapi sekarang Ia berbicara melalui anaknya. Ini berarti satu hal penting. Yesus bukan sekedar utusan. Yesus adalah pernyataan Allah yang sempurna. Kalau kita ingin mengenal hati Allah, lihatlah Yesus. Kalau kita ingin tahu kasih Allah, lihatlah salibnya. Kalau kita ingin tahu kuasa Allah, lihatlah kebangkitannya. Hari ini pertanyaannya, apakah kita sungguh mendengar suara anak itu? Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Ayat 3 berkata, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Artinya Yesus bukan bayangan Allah, Ia adalah gambar yang sempurna. Dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Alam semesta berdiri bukan karena kebetulan, tetapi karena firman-Nya menopangnya. Kalau Ia sanggup menopang alam semesta, Dia juga sanggup menopang hidupmu. Masalahmu mungkin besar, tapi Kristus lebih besar. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Setelah menyucikan dosa, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Duduk berarti pekerjaan penebusan sudah selesai. Kemenangan sudah diraih. Tidak ada lagi korban yang perlu ditambahkan. Keselamatan kita tidak bergantung pada usaha kita, tetapi pada karya Kristus yang sempurna. Lebih tinggi dari malaikat. Penulis menegaskan bahwa Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat adalah pelayan, Yesus adalah raja. Malaikat menyembah Dia, langit tunduk kepadanya. Di dunia ini banyak hal yang kita kagumi, kekuasaan, jabatan, popularitas, tetapi tidak ada yang melebihi tinggi dari Kristus. Jika Yesus adalah yang tertinggi, maka Dia layak menjadi yang terutama dalam hidup kita. Yang terakhir Ia tetap sama. Ayat 11-12 berkata bahwa bumi dan langit akan binasa,
tetapi Dia tetap sama. Dunia berubah, ekonomi berubah, manusia berubah, perasaan berubah, tetapi Kristus tidak berubah. Harapan kita aman karena bersandar pada pribadi yang tidak pernah berubah. Aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ibrani pasal 1. Yang pertama, dengarkan suara Yesus lebih dari suara dunia. Yang kedua, percayakan bebanmu kepada Dia yang menopang segala sesuatu. Yang ketiga, jadikan Kristus yang terutama, bukan yang kedua. Yang keempat, pegang pengharapan karena Dia tidak berubah. Sebagai penutup dari firman Tuhan untuk kita hari ini, Ibrani 1 bukan sekedar doktrin tentang keilahian Kristus. Inilah undangan untuk menyembah Yesus adalah pewaris segala sesuatu, pencipta alam semesta, cahaya kemuliaan Allah, Raja yang kekal, Juru Selamat yang menang. Kalau Dia setinggi itu, mengapa kita masih ragu mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya? Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.